Oke, kali ini saya akan kembali membawakan alur cerita film yang berjudul SWAT Under Siege yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sebuah tim pasukan khusus yang bernama SWAT yang mempertahankan pria yang bernama Scorpion dari sergapan pasukan yang dipimpin oleh Lars Cohagen. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan pria yang bernama Travis yang bangun dari tidurnya karena mendapat telepon dari atasannya. Kemudian Travis pergi ke kantor. Di sini, Travis bekerja sebagai pasukan khusus SWAT. Tibanya di kantor, Travis dan timnya mendapat arahan inspektur yang bernama Ellen bahwa ada penyelundupan menggunakan kontainer dan meminta Travis dan timnya memeriksa kontainer tersebut. Mereka pun bersiap-siap dan langsung menuju tempat kontainer itu berada. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melumpuhkan para penjaga. Saat sudah menemukan kontainer tersebut, datang beberapa pasukan dan menyerang Travis dan timnya. Tetapi Travis dan tim berhasil mengatasinya walaupun dua anggotanya tewas dan menangkap satu orang yang bernama Diego. Setelah itu, mereka membuka kontainer tersebut yang ternyata isinya adalah seseorang yang bernama Scorpion yang sedang dirantai, kemudian membawanya ke kantor SWAT. Scene pun berganti memperlihatkan seseorang pria yang bernama Lars Cohagen dan asisten perempuannya yang bernama Simon tengah menaiki pesawat. Lars mendapat telepon dari seseorang bahwa Lars telah kehilangan Scorpion. Di sisi lain, Travis dan timnya telah sampai di kantor SWAT dan langsung membawa Scorpion dan Diego ke ruang interogasi. Kembali ke Lars dan asistennya menemui seseorang yang bernama Nicholas, lalu meminta Nicholas untuk melacak siapa yang menelpon dirinya. Now, you trace the number that called this phone. Find out who and where they are. I can try. Di sini, Nicholas adalah seorang hacker. Setelah dilacak, didapati bahwa lokasi penelpon berada di kantor SWAT. Di kantor SWAT, Travis dan salah satu timnya yang bernama Sophia menemui security engineer yang bernama Elson dan didapati bahwa Diego adalah letnan organisasi Sao Paulo Locos. Kemudian, Travis dan Sophia menginterogasi Scorpion dan Diego. Sophia menginterogasi Diego dan menanyakan tentang Scorpion. Diego mengatakan bahwa Scorpion adalah iblis dan langsung mengakhiri hidupnya dengan membenturkan kepalanya di atas meja. Kemudian Travis mendapat informasi dari Scorpion bahwa akan ada orang yang berpura-pura menjadi agen federal dan ingin membawa Scorpion. Benar saja, saat Travis keluar, Ellen memberitahunya ada orang-orang dari FBI yang ingin membawa Scorpion. Travis menemui mereka dan menanyakan siapa mereka sebenarnya, dan terjadilah adegan perkelahian. You are dead, motherfucker. Satu orang tewas dan satu lainnya ditangkap. Kemudian, Travis dan Ellen menemui Scorpion. Scorpion mengatakan masih banyak lagi yang akan datang dan ada seseorang dari tim Travis yang terlibat. Lalu Travis berencana memindahkan Scorpion sendirian. Saat Travis dan Scorpion keluar dari kantor SWAT, mobil yang digunakan terbalik karena menghindari tembakan dari penembak jitu. Kemudian datang sekelompok orang yang mau membawa Scorpion. Penembak jitu berhasil ditangani oleh penjaga gerbang yang bernama Jefferson. Dan Scorpion berhasil mengalahkan mereka, akan tetapi mereka malah semakin banyak dan baku tembak terjadi. Kali ini, tim Travis juga ikut membantu. Dalam keadaan terdesak, mereka terpaksa mundur ke dalam kantor. Kemudian Lars menelpon kantor SWAT dan mengatakan untuk menyerahkan Scorpion. Scorpion pun mengatakan dia akan keluar, tetapi itu hanya taktik. Travis dan Scorpion menyiapkan jebakan dengan menggunakan Scorpion palsu. Saat melakukan penjebakan, ternyata ada pengkhianat dari tim SWAT yang memberi kode kepada musuh, yang membuat rencana penjebakan gagal. Ternyata itu ulah dari Ward, salah satu tim SWAT. Kemudian, Ward membebaskan tahanan yang tadi berpura-pura menjadi agen federal yang bernama Franklin. Saat mereka akan keluar, mereka terlihat oleh Ellen yang membuat Franklin langsung membunuh Ward dan kabur.
Travis datang membantu Ellen mencari Franklin. Didapati, Franklin telah merusak sistem kontrol yang membuat pelindung kantor terbuka. Dan terjadilah pertarungan antara Travis, Ellen melawan Franklin. Dan Franklin berhasil dikalahkan. Di sisi lain, semua pasukan musuh memasuki kantor. Travis dan tim pun pergi mencari jalan keluar. Ellen yang terpisah dari kelompok bertemu dengan Simon dan pertarungan terjadi. Ellen dibuat pingsan karena Lars datang membantu. Travis dan tim bertemu dengan Scorpion, dan Scorpion membantai semua pasukan yang mengejar mereka. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Tetapi, Travis dan Scorpion ingin mencari Ellen terlebih dahulu dan membiarkan mereka keluar duluan. Saat sedang mencari Ellen, mereka bertemu Lars dan Simon, dan pertarungan kembali terjadi. Scorpion berhasil mengalahkan Lars, sedangkan Travis juga berhasil mengalahkan Simon. Lalu mereka menemukan Ellen. Saat mereka menunggu bantuan, Scorpion memberikan sesuatu yang dicari oleh musuh yang ada pada dirinya kepada Travis, yaitu sebuah microchip. Ellen yang melihat hal itu langsung menembak Scorpion, lalu mengambil microchip itu dan kabur. Ternyata Ellen adalah pengkhianatnya. Travis pun mengajarnya. Pada akhirnya, Travis berhasil menangkap Ellen, dan Ellen pun diamankan pihak kepolisian. Kemudian polisi bertanya kepada Travis, apakah ini mayat Scorpion? Travis yang melihatnya sedikit terkejut karena orang itu bukan Scorpion. Tetapi Travis mengatakan bahwa orang itu adalah Scorpion. Ternyata Scorpion berhasil selamat dan membuat seolah-olah itu dirinya yang sudah mati. Di akhir scene, Travis bersama anak dan istrinya sedang merayakan pesta, dan film pun